Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Anak-anak, pada hari ini kalian akan belajar dengan ibu. Supaya kita saling kenal, ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Delia. Ibu adalah seorang mahasiswi UPI yang sedang PPL di SDN 057 Bina Harapan. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba anak-anak di rumah angkat kedua tangannya, lalu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, meskipun kita belajar secara berjauhan, tetapi kita harus tetap semangat ya belajarnya. Lalu ibu titip pesan, karena kita sedang di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, sekarang anak-anak di rumah coba persiapkan alat tulisnya. Jika sudah, kalian dengarkan video ini sampai akhir dengan sesama ya. Anak-anak, melalui video pembelajaran ini kita akan belajar masih di tema 6, subtema 4, pembelajaran ketiga dan keempat. Tapi, ingat-ingat lagi yuk, pada hari kemarin kalian sudah belajar apa saja ya? Ada yang masih ingat? Iya betul, salah satunya sudah belajar mengenai kalimat tanya. Anak-anak di rumah, ingat-ingat ya, dalam penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Misalnya apa, bagaimana, berapa, siapa, di mana, dan mengapa. Lalu penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Selain itu juga, kalian sudah belajar menghitung dan membandingkan berat benda dengan satuan baku. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dengan menyimak teks bacaan dalam video, siswa dapat menentukan penggunaan kata tanya sesuai fungsinya. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat membuat kalimat tanya dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks yang memuat ukuran benda, siswa dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati model kreasi dari bahan buatan, siswa dapat menentukan bahan yang digunakan pada kreasi tersebut dengan benar. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku tema kalian halaman 175. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar yang ada pada halaman 175 tersebut. Nah, gambar tersebut menceritakan bahwa di halaman belakang rumah Dayu itu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Nah, tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian simak. Ibu akan bacakan teks bacaan yang ada pada halaman 175 ini. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat dengan penggunaan kalimat tanya? Sekarang kita akan membuat pertanyaan berdasarkan teks yang tadi telah dibacakan. Nah, kira-kira ada kata tanya apa saja yang bisa digunakan? Ada kata tanya siapa, di mana, berapa, kapan, dan apa.
kita mulai dari kata tanya siapa. Anak-anak, kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nama orang. Misalnya, siapa yang menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah? Jawabannya terdapat dalam teks bacaan tadi, yaitu Ibu Dayu. Nah, yang kedua, di mana? Nah, kata tanya di mana ini biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Misalnya, di mana Ayah Dayu menanam buah dan sayur? Jawabannya tadi ada di belakang rumah. Lalu berapa? Nah, kata tanya berapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak. Misalnya, berapa jenis tumbuhan yang ditanam keluarga Dayu untuk berkebun? Nah, selanjutnya kalimat tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya, kapan semua tanaman disiram? Nah, lalu selanjutnya ada kata tanya apa. Kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu hal yang sedang dilakukan atau peristiwa ataupun kejadian. Misalnya, apa tugas Dayu ketika berkebun? Nah, selanjutnya pada halaman 177 kalian diminta untuk membuat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan tadi. Nah, di sini gunakan kata tanya pada awal kalimat, lalu gunakan huruf kapital pada awal kalimat, lalu gunakan tanda tanya pada akhir kalimat, dan gunakan huruf tegak bersambung. Nih, contohnya ada pertanyaan, di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Nah, pada pertanyaan ini, di awal kalimat sudah menggunakan huruf kapital, lalu sudah menggunakan kata tanya, yaitu di mana. Lalu di akhir kalimatnya juga sudah menggunakan tanda tanya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan dulu dari kelima soal ini. Nah, khususnya pada bagian jawaban terdapat kata-kata yang dicetak tebal. Nah, hal ini bisa memudahkan kalian dalam membuat pertanyaannya. Nih, sekarang coba kalian perhatikan nomor 1. Di dalam jawabannya terdapat kata yang dicetak tebal, yaitu Ayah Dayu. Nah, Ayah Dayu ini menunjukkan nama orang. Berarti untuk membuat pertanyaannya, kita bisa menggunakan kata tanya yang menanyakan nama orang, yaitu dengan menggunakan siapa. Jadi untuk pertanyaannya, siapa yang menanam buah dan sayur? Jawabannya, Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Nah, lanjut nomor 2. Di sini dalam jawabannya terdapat kata yang dicetak tebal, yaitu setiap hari. Nah, setiap hari ini menunjukkan waktu. Jadi, untuk membuat pertanyaannya, kita bisa menggunakan kata tanya yang menanyakan waktu, yaitu dengan menggunakan kapan. Nah, jadi untuk pertanyaannya, kapan semua tanaman disiram? Jawabannya, semua tanaman disiram setiap hari. Nah, lanjut nomor 3. Di sini terdapat kata yang dicetak tebalnya itu adalah Dayu. Nah, Dayu ini menunjukkan nama orang. Jadi, dalam membuat pertanyaannya, kita bisa menggunakan kata tanya yang menanyakan nama orang, yaitu siapa. Jadi, untuk pertanyaan nomor 3 adalah siapa yang memetik daun-daun yang layu? Jawabannya, Dayu memetik daun-daun yang layu. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5, kalian bisa lanjutkan secara mandiri ya. Anak-anak, sekarang coba kalian simak kembali teks bacaan berikut. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun.
Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Nah, di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak teks bacaan yang telah tadi dibaca, sekarang kita akan berlatih kembali membuat kalimat pertanyaan. Nah, sekarang anak-anak di rumah coba perhatikan kotak berikut ini. Nah, di dalam kotak tersebut terdapat kata-kata yang masih bersifat acak. Nah, tentunya untuk membuat kalimat pertanyaan, kita harus menyusun kata-kata tersebut sehingga membentuk kalimat pertanyaan yang utuh dan sesuai. Nah, sekarang coba kita tentukan terlebih dahulu mana kata tanyanya. Ya, betul, siapa? Nah, setelah kalian mengetahui mana kata tanyanya, coba kalian tentukan kata-kata berikutnya sehingga membentuk kalimat pertanyaan. Sudah? Jika sudah, kita lihat pertanyaannya. Siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Jawabannya, Siti, Dayu, Beni, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kotak yang kedua ini. Menurut kalian, mana kata tanyanya? Iya, betul. Di mana? Sekarang coba kalian tentukan kata-kata berikutnya sehingga membentuk kalimat pertanyaan yang diawali dengan kata di mana. Sudah? Coba kita lihat pertanyaannya. Iya, betul. Di mana kaktus dapat tumbuh? Jawabannya, kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Nah, sekarang coba anak-anak di rumah buka bukunya pada halaman 182. Di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Perhatikan gambar keranjang-keranjang yang berisi mangga berikut. Nah, dalam gambar tersebut untuk keranjang kecilnya itu adalah 5 kg, sedangkan keranjang besarnya terdapat buah yang beratnya itu adalah 15 kg. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Nah, satu plastik itu bisa memuat 1 kg buah mangga. Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Nah, anak-anak, pada halaman berikutnya kita akan belajar membandingkan berat buah dengan cara memberi tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, anak-anak di rumah coba kalian perhatikan soal nomor 1. Di sini terdapat 2 keranjang buah mangga. Keranjang yang pertama berat buah mangganya ada 5 kg. Keranjang yang kedua terdapat 1 kg buah mangga. Kira-kira menurut anak-anak lebih berat yang mana ya? Ya, betul, lebih berat yang 5 kg. Jadi tanda yang tepat untuk soal nomor 1 adalah 5 kg buah mangga lebih besar daripada 1 kg. Nah, sekarang lanjut nomor 2. Di sini terdapat 1 buah keranjang dengan berat buahnya adalah 25 ons. Sedangkan keranjang yang kedua beratnya itu adalah 2 kg. Nah, anak-anak, sebelum membandingkan, coba kalian perhatikan terlebih dahulu satuannya. Apakah sama atau berbeda? Ya, berbeda ya, ada ons dan ada kilogram.
Nah, sebelum membandingkan, coba kalian samakan terlebih dahulu satuannya. Di sini ibu akan merubah satuan kilogram ke dalam ons. Nah, 1 kilogram itu adalah 10 ons. Jadi untuk 2 kilogram sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20 ons. Jadi 25 ons lebih besar daripada 20 ons. Nah, untuk soal nomor 3, 4, dan 5 coba kalian kerjakan secara mandiri di rumah ya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian buka buku tema halaman 191. Di sini terdapat teks bacaan. Coba kalian simak ya. Tanaman hias ditanam di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons, ada pot yang beratnya 2 ons. Nah, coba kalian perhatikan pot yang beratnya 5 ons dan pot yang beratnya 2 ons. Nah, di halaman berikutnya kita akan belajar membandingkan berat benda kembali dengan cara memberi tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, di soal pertama coba kalian lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pot yang beratnya 5 ons. Jadi, jika dijumlahkan ada berapa ons ya? Nah, kita tambahkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jumlahnya menjadi 25 ons. Sekarang coba pot yang keduanya. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pot yang beratnya 2 ons. Jadi jika dijumlahkan beratnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi jumlahnya adalah 10 ons. Nah, sekarang kalian bisa membandingkan antara 25 ons dengan 10 ons. Coba berat yang mana? Ya, betul. Pot yang beratnya 25 ons. Berarti tanda yang tepat untuk soal pertama ini adalah iya, pot yang beratnya 25 ons lebih besar dari pot yang beratnya 10 ons. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan ketiga hasil kreasi bunga ini. Nah, anak-anak, ketiga bunga ini terbuat dari bahan buatan yang berbeda-beda loh. Nah, anak-anak, coba perhatikan bunga pada huruf A. Menurut kalian itu terbuat dari apa ya? Ya, betul, terbuat dari plastik. Nah, sekarang bunga yang kedua di huruf B. Coba menurut kalian itu terbuat dari bahan apa? Iya, terbuat dari kertas tisu. Sekarang bunga yang ketiga. Menurut kalian itu terbuat dari bahan apa ya? Iya, betul, terbuat dari kertas lipat. Nah, anak-anak, ternyata dengan memanfaatkan bahan buatan yang ada di rumah kita seperti plastik, kertas tisu, ataupun kertas lipat, ternyata dengan ketiga bahan itu bisa menghasilkan kreasi yang indah, bukan? Seperti bunga-bunga yang cantik yang ada pada gambar tersebut. Anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih anak-anak sudah semangat belajar. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.